Di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Kenapa channel tidak bisa monetisasi gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu ya, ingin saya tanyakan gitu. Yang pertama itu adalah sudah mendaftar monetisasi atau belum? Itu pertanyaan yang pertama ya. Sudah mendaftar monetisasi atau belum? Nah, kalau misalkan belum, itu berarti harus daftar dulu ya. Ini walaupun ini bilangnya ngulang ya, ngulang sampai sudah ngulang 4 kali ngulang ya, tapi sampai sekarang tidak bisa terus ya. Nah, yang pertama sudah mendaftar monetisasi atau belum? Kalau belum, segera mendaftar gitu ya. Kalau misalkan sudah hampir mendekati syaratnya, syarat monetisasinya itu segera mendaftar gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan sudah mendaftar monetisasi, ya, pertanyaannya itu apakah syarat monetisasi, syarat pencapaiannya itu ya. Kalau di sini itu namanya persyaratan mendaftarnya itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, persyaratan mendaftarnya itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton ya, itu atau 1000 subscriber dan 10 juta penayangan short. Nah, itu sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum, berarti ya memang belum berhasil monetisasi, ya harus ngejar itu gitu supaya berhasil monetisasi gitu ya. Itu yang kedua. Jadi kalau belum memenuhi persyaratan dasar, persyaratan mendaftar harus dipenuhi gitu. Ini harus berjuang supaya, contohnya ini ya tampilannya seperti ini, harus berjuang supaya berhasil masuk ke monetisasi ya, masuk peninjauan. Nah, kalau sudah misalkan ini sudah berhasil tapi masih gagal, itu penyebabnya ada kemungkinan itu ya, ini yang ingin saya sampaikan yang ketiga, yaitu apakah ini aman? Bagian kedua ini ya, persyaratan dasar ini adalah daftar aturan ya. Pedoman komunitas verifikasi 2 langkah ini adalah aturan-aturan. Sebenarnya itu kalau secara aturannya, itu aturannya ada banyak. Ada di support.google.com/youtube/answer/72851 tanda tanya HL sama dengan ID. Asalkan patuh pada peraturan-peraturan seperti pedoman komunitas, hak cipta, konten yang cocok untuk pengiklan, kemudian tidak melakukan traffic tidak valid, kemudian tidak memenuhi persyaratan kelayakan, patuh pada program partner YouTube. Nah, ada syarat-syarat seperti itu. Kalau semuanya dipenuhi, itu harusnya bisa berhasil monetisasi ya. Kalau semua syarat itu, syarat-syarat aturan-aturan itu semuanya dipatuhi, itu harusnya bisa berhasil monetisasi. Nah, kalau memang asli benar-benar patuh pada aturan, sudah membaca aturannya secara detail ya. Kalau saya kan sudah membaca aturannya secara detail. Dan kalau saya sendiri, kalau menilai channel saya itu saya tahu itu kalau channel saya itu patuh aturan gitu. Kalau channel teman-teman ya, kalau misalkan yang kondisinya sama, dicek aturannya, dibaca lagi. Lalu bandingkan kondisi channelnya dengan aturannya itu sesuai atau tidak. Kalau melanggar itu kadang itu ditolak. Kalau melanggar aturan itu kemungkinan ditolak. Penyebabnya itu. Tapi kalau patuh kemungkinan diterima. Nah, itu yang ketiga. Jadi pahami aturannya, bandingkan dengan kondisi channelnya. Apakah semuanya patuh atau tidak gitu ya. Yang bisa tahu itu adalah YouTuber itu sendiri. Kalau saya disuruh ngecek, nggak bisa. Nggak bisa secara detail, itu nggak bisa. Hanya bisa memperkirakan saja. Misalkan kan di channel orang, saya kan tidak bisa membaca deskripsi videonya itu satu persatu. Saya kan hanya bisa melihat thumbnail, judul, nah sama itu hanya itu kan. Kalau misalkan ngecek kata-kata atau apa yang disampaikan itu kan saya tidak bisa. Bisa juga ada kata-kata kasar kayak gitu, itu melanggar aturan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, silakan cek. Kalau misalkan dari tadi sudah mendaftar, ternyata ini misalkan ya sudah mendaftar, ini sudah memenuhi syarat ini, syarat mendaftar, kemudian sudah memenuhi persyaratan dasarnya. Selanjutnya itu masuk proses peninjauan atau belum gitu ya, itu harus dicek. Kadang itu peninjauannya ditolak, itu ya seperti tadi ya, kalau sudah ini itu peninjauannya berhasil atau ditolak itu harus dicek. Di sini kan ada tulisannya peninjauan gitu ya. Itu peninjauannya itu harus dicek. Nah,
Kadang peninjauan itu lama. Saya dulu tuh sampai berbulan-bulan, ada yang sampai 6 bulan itu malahan. Peninjauan itu ada yang lama, ada yang cepat, ada yang cuma seminggu sudah gitu ya. Itu tergantung itu karena peninjauannya itu kan manual kalau tidak salah. Kalau dulu itu peninjauannya manual. Jadi karyawan YouTube itu benar-benar ngecek gitu ya. Kondisinya bagaimana gitu. Nah, itu dicek peninjauannya berhasil atau tidak. Nah, kalau sudah yang kelima yang ingin saya sampaikan itu cek status monetisasi. Nah, bisa jadi teman-teman itu sudah berhasil monetisasi tapi tidak paham sudah berhasil monetisasi atau belum. Ada yang seperti itu yang tidak paham. Dia sudah berhasil monetisasi tapi tidak paham kalau dia itu sudah masuk ke monetisasi. Nah, teman-teman lihat di bagian YouTube Studio, kemudian di bagian ini ya, bagian bawah ini ada tulisan penghasilan. Kalau tampilannya seperti ini, itu artinya teman-teman itu sudah berhasil monetisasi. Tampilannya seperti ini, kemudian di bagian konten di sini ada ikon monetisasi, itu artinya sudah berhasil monetisasi. Tapi kalau kondisinya masih seperti ini ya, nah, dan di bagian konten ini belum ada ikon monetisasi, belum ada simbol dolarnya, itu artinya belum monetisasi. Itu dicek. Nah, gitu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu, nah ini mengenai pelanggaran di masa lalu. Yang keenam ini mengenai pelanggaran di masa lalu. Apakah dulu pernah terkena penghentian channel atau akun? Artinya channelnya dulu melanggar peraturan fatal sehingga channelnya itu dimonetisasinya channelnya itu benar-benar diblokir otomatis, diblokir permanen gitu. Apakah pernah mengalami itu ataukah pernah akun AdSense-nya itu dinonaktifkan secara permanen ya, atau monetisasinya itu dicabut secara permanen? Pernah terjadi itu atau belum gitu. Nah, kalau itu saya sendiri juga tidak yakin apakah solusi akan saya sampaikan itu akan berhasil atau tidak. Tapi ya hanya bisa berusaha saja gitu ya. Kalau sudah ketika sudah dapat hukuman permanen itu biasanya susah. Memang susah ya. Hukuman permanen itu kayak gini lah. Sanksi permanen itu ya kayak monetisasinya dinonaktifkan, dicabut secara permanen atau channelnya itu diblokir secara permanen. Nah, yang dua hal permanen itu susah. Cari solusinya saya sendiri itu susah. Apakah buat lagi itu bisa untuk mengatasi itu atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu, yang saran saya, walaupun ini belum tentu berhasil juga, channel yang lama itu, ya channel yang lama, pendaftaran monetisasinya sebaiknya dihapus, dibatalkan gitu ya. Kalau misalkan dulu sudah pernah mendaftar monetisasi, monetisasinya itu dibatalkan, pendaftarannya dibatalkan. Saya sendiri ini belum sempat buka cara untuk membatalkannya itu belum tahu pasti gitu ya. Kalau monetisasi, kalau channelnya itu masih ada, batalkan itu bisa, tapi saya tidak bisa memberikan contoh. Soalnya kalau saya batalkan neman-neman kan punya saya kan sudah berhasil monetisasinya kan berat juga. Gitu. Batalkannya itu kalau tidak salah di bagian ini kayaknya. Pendaftaran monetisasinya ini kan ada ini. Keluar dari program partner YouTube. Nah, seperti ini keluar. Nah, itu diklik, kemudian diklik itu bisa keluar gitu. Itu kalau sudah berhasil monetisasi. Kalau channel yang lama, kalau yang ini kalau yang belum berhasil monetisasi, saya sendiri ini belum tahu ya kondisinya bagaimana cara keluarnya ini, cara membatalkannya gimana ini saya sendiri belum mempelajari, tapi usahakan batalkan monetisasinya kalau dulu terkena pelanggaran yang terlalu keras ya, pelanggaran terfatal gitu ya. Jadi di YouTube itu ada dua pelanggaran paling fatal, yaitu yang seperti yang saya bilang tadi ya, monetisasinya dinonaktifkan secara permanen. Itu yang pertama. Yang kedua itu channelnya dinonaktifkan secara permanen. Nah, yang permanen itu yang susah diatasi. Nah, itu yang keenam ya. Nah, ini yang dari 1 sampai 6 ini saya menjawab sekaligus memberitahukan teman-teman secara umum ya, secara umum ke semua penonton gitu ya. Tidak hanya yang tanya saja, ini untuk semua penonton. Nah, tapi kalau saya lihat dari ini ya,
ini yang bertanya ini channelnya seperti apa, coba kita cek secara sekilas ya. Kalau saya disuruh ngecek secara sekilas, karena saya nggak mungkin bisa ngecek secara menyeluruh, itu tidak mungkin bisa saya lakukan. Nah, kita lihat channelnya seperti ini. Ini adalah channelnya ini tentang musik ya. Nah, ini kalau channel yang isinya musik itu saya sendiri ini tidak yakin bisa berhasil monetisasi atau tidak yakin. Saya sendiri ini tidak tahu pasti ini itu akan berhasil atau tidak ya. Kalau channelnya itu berisi tentang musik-musik itu saya sendiri tidak tahu, karena dari pihak YouTube sendiri itu mengharapkan apa namanya ini ya, YouTuber itu membuat video sendiri, sedangkan kalau musik-musik ini kan kemungkinan bukan buatan sendiri kan, kemungkinan. Kalau musik-musik ini kan kemungkinan, kalau perkiraan saya tidak salah ya, ada kemungkinan itu video yang bertemakan musik itu kalau bukan buatan sendiri itu hanya apa ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa berhasil gitu. Orang umum itu yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu detail tentang YouTube itu kemungkinan gagal. Ya, biasanya seperti itu. Yang apa namanya, yang tidak tahu mendetail tentang YouTube kemungkinan memang gagal. Jadi kalau yang tahu detail tentang aturan-aturan YouTube dan berhasil monetisasi, itu mungkin dia tahu celah-celahnya. Bagaimana supaya berhasil monetisasi, supaya tidak melanggar aturannya, itu bagaimana punya solusinya gitu. Tapi kalau yang orang awam, saya sendiri juga tidak yakin gitu. Nah, di video saya sebelumnya kan saya sudah pernah bilang kan, saya tidak merekomendasikan channel yang bertema tentang musik ya. Bertema tentang musik itu tidak merekomendasikan, kecuali kalau membuat video baru, apa namanya, musik baru lah, membuat lagu sendiri, ciptaan sendiri, kemudian diupload, itu pasti aman gitu ya. Tapi kalau ciptaan misalkan video apa namanya, musiknya ciptaan orang lain, aransemennya ciptaan orang lain, intinya cuma copy paste saja, itu ya itu yang susah. Nah, kalau cover itu masih bisa monetisasi itu, walaupun terkena itu ya potongan. Cover itu masih terkena potongan ya, apa namanya, hak cipta, potongan penghasilan itu apa namanya, dibagi, itu bagi hasil. Nah, seperti itu kurang lebih menjawab pertanyaannya. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.